Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah itu juga trik old Daoist berhidung sapi? Tanya Gu Mingyuan. Bahkan ada ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan di wajah Gu Mingyuan saat dia bertanya. Itu hanya formasi, namun ia memiliki kecepatan yang tidak dapat ia kejar. Mengingat formasi pelindung yang dilepaskan oleh Chu Feng sebelumnya, Gu Mingyuan sekali lagi menyadari betapa kecil dan lemahnya dia sebenarnya. Meskipun dia adalah eksistensi teratas di leluhur martial Starfield, tapi dia hanya seorang yang lemah sebelum menjadi ahli sejati. Suara itu adalah miliknya. Secara alami, pembentukan formasi itu akan menjadi miliknya juga. Grandmaster Liang Qiu berkata sambil tersenyum. Dia sebenarnya merasa sangat gembira. Meskipun Old Daoist berhidung sapi telah membuatnya menyadari ada perbedaan besar di antara mereka, sehingga ia tidak bisa mengambil gelar spiritualis dunia terkuat di Starfield bela diri leluhur dengan hadirnya Old Daoist berhidung sapi. Namun tetap saja bahwa dia bisa dianggap sebagai teman dekat Old Daoist berhidung sapi. Ketika dia memikirkan bagaimana dia bisa berteman dengan keberadaan seperti itu, Grandmaster Liang Qiu merasa sangat beruntung. Aku benar-benar tidak akan pernah membayangkan kalau si hidung sapi yang tua itu menyembunyikan dirinya begitu dalam. Awalnya aku berpikir bahwa Master Kota Leluhur Naga Bela Diri Long Daozi adalah seseorang yang menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Namun tidak pernah aku bayangkan bahwa hidung sapi tua itu akan menyembunyikan kekuatannya bahkan lebih jauh. Dari cara aku melihatnya, bahkan Long Daozi tidak akan bisa menandingi si hidung sapi. Kojer tua itu adalah eksistensi paling menakutkan di Ancestor Martial Starfield, kata Gu Mingyuan dengan napas kagum. Dia bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Baik Chusuan Zhengfa maupun Chu Lingxi, keduanya juga merasakan hal semacam ini. Dibandingkan dengan Long Daozi, kekuatan Old Daoist berhidung sapi sangat mengejutkan mereka. Karena bagaimanapun, kesan yang ditinggalkannya pada mereka sebelumnya benar-benar kurang. Semakin buruk kesan mereka terhadapnya, maka semakin heran mereka dibuatnya. Lebih tepatnya, dia bukan seseorang dari leluhur martial Starfield kita. Grandmaster Liang Qiu menambahkan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Gu Mingyuan dan yang lainnya segera berubah. Kemudian, mereka semua terdiam. Kata-kata Grandmaster Liang Qiu sangat mengejutkan mereka. Memang benar, leluhur martial Starfield mereka tidak mungkin memiliki kultivator bela diri yang kuat seperti itu. Karena bagaimanapun di galaksi cahaya suci, leluhur martial Starfield mereka bisa dikatakan sebagai yang terlemah dari semua bintang. Setelah terengah-engah dengan kagum, Gu Mingyuan mengalihkan pandangannya ke arah Chu Feng. Karena penasaran, dia pun bertanya, Chu Feng, apa yang kamu setujui untuk membantu Taoist tua berhidung sapi? Tanya Gu Mingyuan. Senior, itu tidak banyak. Ini hanya masalah sepele. Aku bisa mengatasinya sendiri, jawab Chu Feng. Chu Feng tidak ingin menyebutkan masalah yang telah dijanjikannya untuk membantu Taoist tua berhidung sapi dengan Gu Mingyuan. Dia merasa bahwa jika dia mengatakan padanya, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya pergi sendiri. Kalau itu sebelumnya, Gu Mingyuan mungkin masih setuju untuk itu. Namun sekarang, dia pasti tidak akan menyetujuinya. Karena bagaimanapun, Starfield All Heaven diperintah oleh Sek All Heaven. Chu Feng, Linghu Zishi itu masih hidup, dan sekarang Battle God Halberd telah diambil oleh hidung sapi. Jika kamu berkeliaran sendirian di saat seperti ini, itu bisa sangat berbahaya, kata Gu Mingyuan. Benar saja, ekspresi Gu Mingyuan berubah. Semua kerumunan juga mengerti apa niatnya, dan ekspresi khawatir praktis terlihat di seluruh wajahnya. Senior, aku sudah mengalami segala macam bahaya di bintang bela diri leluhur. Aku tahu bahwa senior mengkhawatirkan aku. Namun, aku harus tumbuh sendirian. Dengan demikian, lebih baik membiarkanku untuk menangani masalah ini sendiri, kata Chu Feng. Itu benar, balas Gu Mingyuan dan tersenyum. Kemudian, dia pun menambahkan. Wah, kecepatan dalam kemajuanmu sangat cepat. Kemungkinannya, leluhur martial Starfield tidak akan lagi bisa menahanmu, kata Gu Mingyuan. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Gu Mingyuan memandang ke arah Chu Lingxi yang berdiri di sampingnya. Lingxi, kamu harus melakukan lebih banyak usaha.
Jika tidak, kamu tidak akan bisa menandingi kakak laki-laki kamu Chu Feng, tambahnya. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Apa itu kakak Chu Feng? Dia jelas-jelas lebih muda dariku. Yang betul itu dia adalah adik laki-lakiku. Chu Lingxi mengoreksi dengan sikap serius. Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, "Lalu apa maksudmu denganku yang tidak cocok dengannya? Kenapa aku harus cocok dengannya?" Tanya Chu Lingxi. "Oh, sebenarnya kamu sendiri tahu betul alasannya mengapa," kata Gu Mingyuan sambil mengungkapkan senyum nakal. "Cih, kamu jelas-jelas adalah ibuku. Mengapa kamu membantu orang luar menggertakku?" balas Chu Lingxi. Bahkan wajah Chu Lingxi memerah. Setelah selesai mengatakan itu, dia pun lari. Selain itu, tidak ada yang bisa tahu apakah wajahnya memerah karena marah, atau sesuatu yang lain. "Oh iya senior, tentang Master Blood Devouring Hall, bagaimana kita menanganinya?" tanya Chu Feng. "Kamu sudah mengingatkanku akan hal itu. Orang itu masih hidup. Ayo pergi, kami akan pergi dan menyelesaikannya bersama-sama." Gu Mingyuan memandang Chu Xuanzengfa saat dia mengucapkan kata-kata itu. Bagaimana bisa Chu Xuanzengfa berani mengabaikannya? Dia segera membimbingnya ke lokasi di mana Master Aula yang melahap darah di penjara. "Senior, apakah Master Aula yang melahap darah itu mengaku?" tanya Chu Feng. Orang tua itu benar-benar bermulut tangguh. Dia sudah jelas pelaku kejahatan, tetapi dia bersikeras untuk menjunjung tinggi kesetiaan dan yang lainnya. "Namun jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya berbicara. Lagi pula, aku sudah menahan kelemahannya," kata Gu Mingyuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tahu bahwa Gu Mingyuan pasti menemukan cucu Master Aula yang melahap darah. Benar saja, setelah Chu Xuanzengfa membuka gerbang ke tempat Master Aula yang melahap darah itu di penjara, semua orang bisa melihat bahwa Master Aula bukan lagi satu-satunya orang yang dipenjara di sana. Selain dia, itu ada seorang pria. Pria itu tampaknya berusia lebih dari 800 tahun. Biasanya, berdasarkan usia kultivator bela diri, pria itu masih bisa dianggap sebagai pria muda. Namun, kepalanya sudah dipenuhi dengan rambut putih, dan penampilannya sudah sangat tua. Alasan mengapa dia terlihat seperti itu adalah, itu karena kultivasinya sangat lemah. Dia hanya setengah kaisar bela diri. Jika dia ditempatkan di alam bawah leluhur bela diri, kultivasi setengah kaisar marsial akan membuatnya menjadi ahli top. Namun, di leluhur marsial Starfield, tempat dengan para ahli mirip dengan pohon di hutan, di mana bahkan dewa bela diri yang tak terhitung jumlahnya, setengah marsial kaisar akan benar-benar mirip dengan semut yang tak berdaya. Belum lagi para ahli tingkat tinggi seperti Chu Feng dan yang lainnya, atau ahli tingkat tinggi seperti Gu Mingyuan, bahkan seorang dewa sejati bisa menenggelamkannya dengan ludah atau menghancurkan jiwanya dengan napas. Itulah perbedaan dalam kultivasi. Namun, orang itu sangat akrab dengan Master Aula yang melahap darah. Tanpa perlu berpikir, Chu Feng tahu bahwa dia pasti cucunya. Hanya saja, bagaimana mungkin Master Aula yang melahap darah, seseorang yang begitu kuat memiliki cucu yang begitu lemah? Selain itu, meskipun pria itu berpakaian bagus, tapi sikapnya tampak agak aneh. "Kakek." Ketika Chu Feng dan yang lainnya mendekat, pria itu segera melindungi kepalanya karena takut, dan bersembunyi di balik Master Aula yang melahap darah. Dinilai oleh penampilan paniknya, Chu Feng merasa lebih heran. Pria itu tidak hanya lemah, bahkan kepalanya juga tampaknya memiliki beberapa masalah. Sangat mungkin bahwa lelaki itu cacat mental. Kakek dan cucu tampaknya sangat rukun, tatapan suram dan dingin muncul di mata Gu Mingyuan saat mengatakan kata itu. "Bagaimana mungkin seorang idiot seperti ini menjadi cucuku?" "Gu Mingyuan, apakah kamu sudah gila?" kata Master Aula. Aula Master yang melahap darah mengungkapkan senyum mengejek, dan dia tidak mengakui pria itu menjadi cucunya. "Tampaknya kamu berencana untuk menolak bersulang, sehingga kamu dapat dipaksa untuk minum," kata Gu Mingyuan. "Aku sudah mengatakannya, bahwa aku tidak akan memberitahumu apa-apa bahkan jika kamu ingin membunuhku," kata Master Aula yang melahap darah. "Sangat baik, aku akan melihat betapa sulitnya mulutmu sebenarnya." Saat Gu Mingyuan berbicara, dia mengulurkan tangannya dan membuat gerakan meraih. Segera, kekuatan hisap segera dilepaskan dari tangannya. Daya hisapnya membawa pria gila itu ke telapak tangannya. Seperti semangka, kepalanya tersangkut erat oleh telapak tangan Gu Mingyuan. Pada saat itu, pria itu menangis dan menjerit, dan bahkan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang.
Namun, dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman Gu Mingyuan. Gu Mingyuan, apa yang kamu rencanakan? Melihat itu, ekspresi Master Aula yang melahap darah berubah sangat besar. Bahkan teror mengisi matanya yang sebelumnya tenang. Bukankah kamu bilang pria ini bukan cucumu? Jika itu masalahnya, mengapa kamu panik? Tanya Gu Mingyuan. Bahkan jika dia bukan cucuku, itu masih kehidupan yang sedang kita bicarakan di sini. Jika kamu ingin menghukum siapapun, kamu bisa menghukum aku. Mengapa kamu menyiksa orang yang tidak bersalah? Kata Master Aula yang melahap darah. Siksa yang tidak bersalah ya. Seseorang seperti kamu benar-benar mengucapkan kata-kata itu. Tiba-tiba saja Gu Mingyuan mengungkapkan ekspresi marah. Itu sudah jelas, dia sangat marah dengan apa yang dikatakan Master Aula yang melahap darah. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, lapisan kekuatan dilepaskan dari telapak tangannya dan langsung menyelimuti pria gila itu. Menjerit. Detik berikutnya, pria gila itu mulai menjerit dengan sedih. Dia menderita rasa sakit yang hebat, dan berteriak seolah-olah dia lebih baik mati. Eksistensi seperti Gu Mingyuan, itu bisa membuat pria gila itu lenyap dengan lambaian tangannya. Menyiksanya hanyalah masalah sepele. Berhenti, berhenti. Melihat penampilan menyedihkan dari pria gila itu, Master Aula yang melahap darah mulai berteriak-teriak hingga serak. Bukan hanya itu, tetapi wajahnya dipenuhi dengan kemarahan, rasa sakit, dan emosi rumit lainnya. Seperti yang terjadi, jelas bagi semua orang bahwa lelaki gila itu adalah cucu Master Aula yang melahap darah. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu peduli padanya. Namun untuk kerumunan-kerumunan, meskipun Master Aula yang melahap darah mengkhawatirkan cucunya, dan meskipun dia sedang melihat cucunya disiksa tepat di depannya, tapi dia masih tidak mau mengungkapkan siapa dalang yang memerintahkan dia untuk membunuh Chu Feng adalah. Senior, sudah cukup. Tiba-tiba saja Chu Feng mengulurkan tangannya, dan meraih tangan Gu Mingyuan. Chu Feng bisa melihat tekad Master Aula yang memakan darah. Bahkan jika Gu Mingyuan menyiksa orang gila itu sampai mati, Master Aula yang melahap darah masih tidak akan menyebutkan siapa dalang itu. Meskipun dia tidak dapat memahami mengapa Master Aula yang melahap darah begitu enggan untuk mengungkapkan orang itu, sehingga dia bersedia untuk mengabaikan kehidupan cucunya. Chu Feng tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi, bahkan jika mereka melanjutkan untuk menyiksa pria yang gila itu. Bahkan membunuh Master Aula yang melahap darah sekalipun, itu hanya akan berfungsi untuk melampiaskan amarah seseorang. Itu bukan hasil yang diinginkan Chu Feng. Chu Feng, kamu mungkin masih tidak tahu persis berapa banyak orang tak berdosa yang terbunuh oleh Aula yang melahap darah. Tidak perlu bagimu untuk berbelas kasih kepada orang seperti dia, kata Gu Mingyuan setelah melihat bahwa Chu Feng berusaha menghentikannya. Senior, sementara memang benar bahwa orang-orang dari Aula yang melahap darah itu layak mati, tapi dia masih tidak bersalah atas kejahatan mereka. Chu Feng menatap pria gila itu saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu, Gu Mingyuan menghela nafas dan berkata, lupakan. Ini adalah masalah Cuklan Heavenly kamu sejak awal, kamu dapat menanganinya sesukamu. Gu Mingyuan tidak hanya merasa tak berdaya setelah mendengar kata-kata Chu Feng, tetapi dia juga sedikit marah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan keluar. Senior, kalian semua harus pergi juga, kata Chu Feng kepada Grandmaster Liang Qiu, Chu Xuan Zhengfa dan yang lainnya. Grandmaster Liang Qiu dan yang lainnya sangat bijaksana. Setelah Chu Feng meminta mereka untuk pergi, mereka semua berjalan keluar. Pada saat itu, pria gila itu sekali lagi berlari ke arah Master Aula yang melahap darah yang masih diikat, dan meraihnya dengan erat. Meskipun dia cacat mental, tapi dia masih mengakui Master Aula yang melahap darah sebagai kakeknya. Chu Feng, terima kasih, kata Master Aula. Namun anehnya, Master Aula yang melahap darah benar-benar berterima kasih kepada Chu Feng dengan ekspresi terima kasih di wajahnya. Jadi kamu akhirnya mengakui, bahwa dia adalah cucumu? Tanya Chu Feng. Benar, dia memang cucuku. Master Aula yang melahap darah tahu bahwa dia tidak lagi bisa menyembunyikan masalah ini. Selain itu, tidak perlu baginya untuk melakukannya. Aku sangat kebingungan. Siapa sebenarnya dalang yang bisa membuatmu menjaga mulutmu dengan baik? Apa yang aku tidak bisa mengerti lebih jauh adalah, bahwa jika kamu tidak ingin mengungkapkan siapa dalang itu, kamu bisa memberikan nama acak. Tidak perlu bagimu untuk ngotot mempertahankannya, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Master Aula yang melahap darah mengungkapkan senyum masam.
Chu Feng, mungkin kamu tidak akan percaya padaku. Meskipun benar bahwa aku telah melakukan segala macam kejahatan dan harus menjadi seseorang tanpa garis dasar, tapi aku sebenarnya adalah seseorang yang memiliki garis dasar. Tidak pernah dalam hidupku ku berbohong atau menipu siapapun. Kamu bisa mengatakan bahwa aku bersalah atas kejahatan mengerikan dan kejahatan ekstrim, tapi aku bukan karakter yang tercela dan keji. Sebenarnya, akan menjadi satu hal jika orang yang ingin membunuhmu adalah orang lain. Namun dia adalah dermawanku, dan dia telah menyelamatkan hidupku. Bahkan jika aku harus meninggalkan kehidupanku sendiri, aku masih tidak bisa mengkhianatinya. Master Aula yang melahap darah memiliki ekspresi emosional di wajahnya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa dia tidak berbohong. Aku bisa mengatakan bahwa kamu sangat peduli dengan dermawanmu itu. Namun, kamu juga harus memikirkan cucumu. Jika kamu mengungkapkan siapa dermawanmu itu, aku akan membiarkan dirimu dan cucumu pergi. Kalau tidak, cucumu akan tetap tinggal di sini dan menemanimu, kata Chu Feng. Jika itu masalahnya, itu juga tidak buruk, kata Master Aula. Namun anehnya, Master Aula yang melahap darah benar-benar tersenyum mendengar kata-kata Chu Feng. Dia tidak tersenyum keluar dari ejekan. Tapi sebaliknya, dia tersenyum puas. Seolah-olah di penjara adalah jenis kehidupan yang dia inginkan. Sementara kamu mampu membiarkan dirimu di penjara seumur hidupmu, bagaimana dengan cucumu? Apakah kamu berencana untuk memintanya membayar kejahatanmu juga? Tanya Chu Feng. Mendengar kata-kata Chu Feng, Master Aula yang melahap darah tiba-tiba tertegun. Dia kemudian menatap cucunya yang memeluknya erat, dan menangis tanpa henti. Kemudian, Master Aula yang melahap darah itu mengungkapkan emosi yang rumit di matanya. Pikirkan lagi, kamu bisa bicara ketika kamu ingin bicara. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan bersiap untuk pergi. Menjerit, tiba-tiba saja, cucu Master Aula yang memakan darah memegang kepalanya dengan kedua tangan, kemudian jatuh ke tanah dan mulai berguling-guling sambil berteriak kesakitan. Melihat itu, Chu Feng segera berbalik dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengobatinya. Namun setelah mengobati kondisinya untuk sementara waktu, Chu Feng menemukan bahwa rasa sakit cucu Master Aula yang melahap darah tidak berhubungan dengan penyiksaan dari Gu Mingyuan sebelumnya. Tapi sebaliknya, ada zat di kepalanya. Itu adalah cairan hitam, dan cairan hitam itu sangat aneh. Tampaknya cairan itu masih hidup. Cairan hitam itu telah berasimilasi dengan jiwa si cucu Master Aula yang melahap darah, dan cairan hitam itulah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya. Bahkan Chu Feng merasa bahwa itu mungkin menjadi alasannya, mengapa cucu Master Aula yang melahap darah cacat mental, dan itu terkait dengan cairan hitam itu. Cucumu telah diracuni, apakah kamu tahu itu? Chu Feng mengangkat kepalanya, dan menatap Master Aula yang melahap darah. Master Aula yang melahap darah menghela nafas tanpa daya. Dia cucuku, bagaimana mungkin aku tidak tahu dia diracuni? Namun sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Aku sudah mencoba berbagai macam metode, namun tak satu pun dari mereka yang bisa menghilangkan racun itu. Aku telah mencari seorang ahli spiritualis dunia di galaksi bintang lain, dan memintanya untuk menggunakan formasi untuk membatasi racunnya, sehingga cucuku tidak harus menderita penyiksaan. Awalnya dia hidup dengan damai selama bertahun-tahun. Kemungkinannya, Gu Mingyuan menghancurkan formasinya ketika dia menyerangnya sebelumnya. Karena itulah dia menderita racun lagi, kata Master Aula yang melahap darah. Racun itu memang sangat sulit dihilangkan. Namun jika itu hanya membatasi, aku bisa mencobanya, kata Chu Feng. Apakah kamu bersedia membantunya? Tanya Master Aula. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Master Aula yang melahap darah langsung berubah. Chu Feng mengabaikannya. Dia duduk bersila, dan melepaskan kekuatan spiritualnya untuk membungkus cucu Master Aula yang melahap darah. Chu Feng mulai merawat cucu Master Aula yang melahap darah. Melihat itu, Master Aula yang melahap darah mengungkapkan tatapan yang rumit. Racun yang ditimbulkan cucunya itu bukan masalah kecil. Saat itu, dia telah membayar harga yang cukup tinggi untuk meminta bantuan ahli spiritualis dunia master yang ada. Alasan untuk itu adalah, karena seseorang harus membayar harga tertentu untuk menundukkan racun itu. Tidak ada yang mau membantu secara gratis. Sebagai seorang spiritualis dunia, Chu Feng tidak mungkin tidak tahu tentang hal itu. Namun, dia masih bersedia membantunya.
Bahkan dia tidak ragu sama sekali. Hal ini benar-benar sangat mengejutkannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.